fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cirindi Trisandi Adi Putralulo dengan NIM 49. Dengan saya Muali Pranata dengan NIM 55. Saya Bifar Farizi dengan NIM 27. Saya Dian Saluta Marbun dengan NIM 33. Saya Sekarutan Mingkes Pitaya dengan NIM 53. Dan kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi tentang torsi dari mata kuliah SBT. Jadi kawan-kawan, torsi adalah ukuran gaya yang menyebabkan suatu objek berputar. Dalam fisika, torsi atau momen gaya adalah analogi rotasi dari gaya linear. Momen luas kedua polar, juga disebut momen inersia polar, adalah ukuran torsi sebagai fungsi bentuknya. Ini adalah salah satu aspek dari momen luas kedua yang dihubungkan melalui teorema sumbu tegak lurus, di mana momen luas kedua planar menggunakan bentuk penampang balok untuk menggambarkan ketahanannya terhadap deformasi atau tekukan ketika dikenai gaya yang ditetapkan pada bidang yang sejajar dengan sumbu netralnya. Momen luas kedua polar menggunakan bentuk ketahanannya terhadap deformasi. Jadi kali ini adalah materinya sudut puntir. Sudut puntir adalah perubahan sudut yang relatif antara dua penampang melintang sepanjang sumbu suatu benda, yaitu seperti poros atau batang, yang akibat penerapan momen puntir atau T. Konsepnya adalah ketika momen puntir atau T diterapkan pada sebuah poros, ia akan menyebabkan satu ujung berputar relatif terhadap ujung lainnya. Besar rotasi inilah yang diukur sebagai sudut puntir. Satuan umumnya dinyatakan dalam radian atau rad atau derajat. Rumus dasar untuk poros dengan penampang melintang seragam dan tegangan elastis sudut puntir total adalah yaitu Pi sama dengan T kali L per G kali J, yang dimana T adalah momen puntir yang diterapkan, L adalah panjang poros, M atau in, G adalah modulus geser atau shear modulus, dan bahan PA atau PSI, yaitu ini mengukur kekakuan bahan terhadap tegangan geser, yang dimana J adalah momen inersia polar penampang melintang atau M/4 atau In/4. Ini adalah ukuran resistensi geometris penampang terhadap puntiran. Kemudian, tegangan geser akibat dari puntiran. Nah, jadi tegangan geser akibat puntiran itu adalah tegangan internal yang timbul di dalam bahan sebagai respon terhadap momen puntir yang diterapkan. Nah, tegangan ini bekerja sejajar dengan penampang melintang dan bertanggung jawab atas deformasi geser atau puntiran. Kemudian konsep dari tegangan ini paling besar terjadi pada permukaan yang terluarnya polos atau pada radius terjauh dari pusatnya dan bernilai 0 tepat di pusat sumbunya. Satuannya umumnya dinyatakan dalam suatu tegangan seperti Pascal atau PA atau N per M kuadrat atau C, Coulomb per square inch. Nah, kemudian ini dia rumusnya. Sudut puntir dan tegangan geser saling berhubungan erat melalui sifat material dan geometri poros. Tegangan geser menyebabkan terjadinya deformasi geser, yang pada tingkat makroskopis termanifestasi sebagai sudut puntir. Batas maksimum dari kedua nilai ini, tegangan luluh, gesek, dan sudut puntir yang diizinkan, seringkali menjadi kriteria desain utama untuk poros. Yang terakhir ada proses transmisi gaya, atau lebih sering disebut transmisi daya atau energi mekanik, adalah proses memindahkan, mengubah, atau mengarahkan gaya, momen atau daya dari sumber penggerak, misalnya mesin atau motor, ke komponen atau bagian yang digerakkan. Proses ini sangat mendasar dalam ilmu mekanika dan rekayasa, terutama dalam perancangan mesin dan sistem penggerak. Jadi kawan-kawan, kesimpulan dari semua materi yang kami jelaskan,
bahwa puntiran pada poros menyebabkan tegangan geser dan sudut puntir yang besarnya dipengaruhi oleh momen puntir, material, serta bentuk penampang. Momen inersia polar berperan penting dalam menentukan ketahanan poros penting terhadap puntiran. Pemahaman tentang tegangan geser, sudut puntir, dan momen inersia sangat diperlukan dalam proses transmisi daya. Karena hal ini memastikan poros dan komponen mesin mampu bekerja aman serta efisien tanpa mengalami kegagalan. Terima kasih telah menyaksikan. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.